Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Solar kembali langka di Kota Padang. Polisi ditabrak pengendara hingga kasus korupsi terbesar di Pasaman Barat. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Ternak yang tidak terdampak penyakit mulut dan kuku di Kota Pariaman kembali mendapatkan suntik vaksin dosis kedua hari Kamis. Dari 96 ekor sapi yang ditargetkan, hanya 90 ekor saja yang bisa divaksin. Sebab ada sapi yang sudah dijual pemiliknya atau karena menderita penyakit lainnya. Sebelumnya, Kota Pariaman mendapatkan tambahan vaksin dari pemerintah provinsi 1.500 dosis. Dari populasi ternak 2.700 ekor, 253 ekor positif mengalami penyakit mulut dan kuku. 209 dinyatakan sembuh dan 7 ekor dipotong paksa. Populasinya tersebar di 4 kecamatan. Pertama, Kota Pariaman diberikan jatah vaksin PMK 100 ekor dan yang terlaksana cuma 96 ekor karena masalah teknis di lapangan dan lain-lain. Hari ini setelah cukup 1 bulan, pas pada tanggal 27, 28, 29 kita booster sekali lagi 96 ekornya. Cuman tidak sampai 96 karena ada sebab lain, ada yang dijual, ada kondisi sapi sakit tapi bukan PMK. Sementara itu, 1.400 dosis vaksin akan disuntikan pekan depan. Ditargetkan bulan November mendatang, vaksinasi selesai, baik untuk dosis pertama maupun dosis kedua. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Musim durian memang musim yang sangat ditunggu-tunggu oleh warga di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tak heran, warga langsung mendatangi penjual durian. Di sepanjang Jalan Raya Tua Pejat, banyak dijumpai pedagang buah durian. Tidak hanya daerah Sipora saja yang saat ini musim durian. Pulau Siberut dan Pulau Sikakap juga saat ini sedang musim buah durian. Durian Mentawai memiliki cita rasa yang lezat dan aroma yang khas. Di samping itu juga harga jualnya tidak terlalu mahal. Untuk harga buah durian saat ini berkisar antara Rp5.000 hingga Rp25.000 tergantung ukurannya. Riri, salah seorang penggemar, mengatakan saat musim buah durian tiba, dirinya selalu datang untuk membeli. Duriannya ada di Sikakap, di Tua Pejat sama Siberut juga ada. Harga duriannya yang kecil itu ada yang Rp5.000, Rp10.000 sampai Rp25 juga. Harga durian itu sudah termasuk mahal karena itu untuk pembuatan es krim durian. Itu kalau yang saat ini kan lagi di Mapinang, di Dusun Mapinang itu lagi dibuat di sana. Pedagang durian mengaku bisa mengantongi keuntungan hingga Rp1.000.000 per hari pada hari-hari kapal atau hari ketika kapal penumpang dari Padang tiba di Tua Pejat. Pada hari biasa, keuntungannya berkisar Rp500.000 hingga Rp600.000 per hari. Tergantung besarnya, kalau yang itu rata-rata 25. Ini 20, ada yang akhirnya kayak gini tuh 350, tapi yang kayak gini sebesar agak kecil sedikit lah, 10.000 satu. Dari kampung Silaoinan, kadang dia dapat 1 juta lebih kalau banyak. Oh, kalau itu. Hari-hari kapal sih, kalau hari-hari biasa paling 500-600. Oh, iya. Banyak juga pedagang yang dulu berjualan durian di pinggir jalan beralih dengan menjajakan olahan buah berduri ini. Durian dikupas kulitnya, lalu diolah menjadi es durian atau durian beku. Salah satu pedagang durian beku tersebut dapat dijumpai di Dusun Mapinang, Pulau Sikakap. Dari segi harga jual buah durian biasa dengan buah durian yang beku sangatlah berbeda. Harga durian beku mulai dari Rp60.000 hingga Rp100.000 per kilogramnya. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai. Udah murah duriannya ya.
Seorang polisi di Pariaman ditabrak pengendara saat razia di Jalan Raya Padusunan, Kecamatan Pariaman Selatan. Akibatnya, perwira di bagian lalu lintas Polres Pariaman itu harus dilarikan ke RSUPM Jamil di Padang karena luka berat yang dideritanya. Peristiwa itu terjadi ketika seorang pengendara berupaya kabur dari razia. Ibda Afrizon yang berada di ujung jalan berusaha menghalangi, tapi sang pengendara bukannya berhenti, malah menabraknya. Polisi melimpahkan kasus ini ke Satreskrim karena menganggap ada unsur kesengajaan. Pelaku dikenai pasal berlapis tentang penganiayaan, melawan petugas, serta percobaan pembunuhan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dua pejabat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat akan diperiksa Kejaksaan Tinggi karena dugaan kasus korupsi pengadaan sapi tahun 2021 lalu. Hasil penyelidikan sementara yang dilakukan jaksa terdapat penyimpangan pengadaan 2.000 ekor sapi yang tak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Ada 4 perusahaan yang terlibat dalam pengadaan tersebut. Kejaksaan Tinggi sendiri belum mengumumkan kerugian negara akibat kasus ini. Dua pejabat dan seorang kontraktor di Pasaman Barat dijebloskan jaksa ke penjara karena korupsi pembangunan RSUD setempat. Kasus yang merugikan negara lebih dari 20 miliar rupiah ini telah diendus jaksa sejak 4 bulan lalu. Saat ini hanya 2 pejabat yang dijebloskan ke penjara, yakni Noviri Indra, pejabat pembuat komitmen, Ali Munir yang berperan sebagai penghubung dengan pihak ketiga. Sedangkan Ali Amri, kontraktor pemenang tender proyek tersebut, masih ditahan KPK. Korupsi pembangunan RSUD ini merupakan kasus korupsi terbesar sejak Pasaman Barat menjadi kabupaten. Jalan raya Padang menuju Solo, tepatnya di daerah Ladang Padi, kembali longsor. Akibatnya arus lalu lintas putus total selama 3 jam karena menunggu petugas mengenyahkan material longsor yang menutup badan jalan. Untuk menghindari kemacetan semakin panjang, polisi mengalihkan arus lalu lintas di daerah Lubuk Selasih. Pengemudi dengan tujuan Padang dianjurkan berbalik arah dan melewati Padang Panjang. Rute ini lebih jauh 100 km dan membutuhkan waktu hingga 3 jam. Kemacetan di daerah Ladang Padi yang disebabkan oleh tanah longsor atau kecelakaan kerap terjadi di ruas Jalan Padang Solo itu dan telah berlangsung sejak 15 tahun lalu. Namun hingga kini, pemerintah Provinsi Sumatera Barat tak punya rencana antisipasi yang jelas. Peternak di Padang Pariaman suguhkan ramuan tradisional bagi ternaknya yang terserang penyakit mulut dan kuku. Hal ini terpaksa ditempuh karena tak ada obat-obatan yang tersedia untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Yang beredar di pasaran hanyalah suplemen untuk menambah imunitas ternak. Sedangkan obat-obatan yang diharapkan dari pemerintah justru tak tersedia sama sekali. Kasus PMK di Padang Pariaman termasuk yang tertinggi di Sumatera Barat. Data dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, hingga kini ribuan ekor ternak terjangkit PMK. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.